Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah online. Apa kabar saudara sekalian? Doa kami adalah kiranya saudara sekalian dalam keadaan sehat dan walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Puji Tuhan. Kita masih dalam suasana COVID-19, tapi nggak perlu berkecil hati. Kita lakukan bagian kita. Jaga distance, jaga kebersihan, pakai masker kalau kita keluar. Oke? Jaga kesehatan, makan yang teratur, dan makanan yang bergizi. Baiklah saudaraku sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita siapkan hati kita memulai ibadah kita hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Itulah saudaraku sekalian, selamat beribadah dan Tuhan berkati. Shalom semua, welcome home. Senang sekali kita bisa berjumpa untuk beribadah kembali di gereja. Dan kita percaya semua ini atas berkat kemurahan Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu pujian ini, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini,
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Selamat siang saudara, dan ini adalah satu kesempatan lagi bahwa kita boleh jumpa lagi di online. Dan saudara, hari ini saya senang sekali untuk sharing topik tentang kedatangan Kristus. Saudara, saat ini kita tahu bahwa kita sering kali pernah dengar firman Tuhan, renungan tentang kedatangan Kristus. Dan ini ada satu peringatan buat kita sekali lagi, di mana dalam saat-saat yang kita bergumul dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita menghadapi banyak situasi yang membuat kita kadang-kala penuh dengan tantangan, dan kita seringkali lihat bahwa melelahkan secara kerohanian kita. Dan hari ini biarlah renungan firman Tuhan itu akan kuatkan kita kembali untuk fokus dan pandang kepada janji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan rendah hati. Kami mau belajar Tuhan untuk dengan firman-Mu. Kami minta pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah saat kami belajar, kami dengar, Tuhan tolonglah setiap anak-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, saya akan baca di Injil Lukas pasal 21 ayat 25 terus sampai yang ke-28. Dan Injil Lukas pasal 21 dikatakan di sini bahwa dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi derut dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. 27, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan
segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama dan kita akan melihat bahwa renungan ini akan terus membawa kita satu kesadaran krisis setiap hari yang kita hadapi. Yang kita tahu bahwa apa yang kita mengalami saat ini kadang-kadang membuat kita sangat khawatir dan cemas. Dan kita tahu bahwa hari ini biarlah firman Tuhan ini akan terus menguatkan hati kita supaya kita boleh mengerti dan kita akan tahu apa yang kita sudah pernah dengar. Ya, mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun lalu kita sudah dengar firman Tuhan tentang kedatangan Kristus. Dan sampai saat ini kita lihat kapan Yesus datang. Sudah, kejadian ini akan terjadi tidak lama lagi. Dan ini akan membuat banyak orang kaget dengan kagum. Dan sesuatu yang mereka rasanya tidak sadar, dan pada waktu kedatangan Tuhan itu dengan sekejap waktu dan tiba-tiba kejadian ini terjadi, dan itu hanya dalam 1 detik saja. Ya. Sudah, kita akan belajar objektif pada hari ini. Kita mau lihat 3 objektif yang kita boleh belajar bersama-sama di sini untuk meringatkan kita kembali kasih mula-mula kita untuk Yesus. Saudara, ini satu hal yang kita harus sadar bahwa dalam saat kita mengalami pandemik ini, sudah hampir jalan dengan 2 tahun, ya, kita kadang-kala rasanya bahwa banyak orang sudah mulai hilang kasih mula-mula yang mereka dulu punya suatu pengalaman yang indah dengan Kristus. Dan ini biarlah ini satu peringatan supaya kita harus kembali kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Dan untuk menjaga hubungan rohani kita dengan Yesus. Sudah, biarlah saat ini kita harus menjaga hubungan yang kita dengan Tuhan. Tetap kuatkan, tetap menguatkan iman kita. Dan kita percaya saat ini bahwa Tuhan sudah mau datang. Dan kita harus sadar bahwa dalam renungan hari ini kita akan lihat bahwa ini akan memberitahu kita agar kita tidak teralihkan atau terganggu perhatiannya dari krisis yang melingkupi situasi kita dan menarik kita menjauhi dari Yesus. Sudah, kita lihat bahwa banyak orang mereka terseret dan mereka tidak sadar. Sudah, mereka rasanya, saya hanya santai dulu dalam kehidupan saya. Tapi kita harus tahu bahwa bagaimana secara orang Kristen, jangan kita lalai dalam kehidupan kerohanian kita. Dan ini akan terjadi pada waktu kita lagi suam-suam dan kita masih dalam secara rohani kita masih tertidur. Dan saudara, jangan ketinggalan. Dan pada waktu yang akan datang, kita akan lihat bahwa banyak orang akan menyesal. Ya. Dan kita akan lihat dalam hal ini dalam firman Tuhan yang kita lihat bahwa apa yang di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Ini suatu surat dari Rasul Paulus menulis khusus kepada jemaatnya. Pada waktu Rasul Paulus itu setelah dia memuji jemaat Tesalonika, dan Paulus melanjutkan dan dia untuk menghimbau kepada mereka untuk berdiri teguh, kuat saat mereka menunggu kedatangan Yesus. Dan ini yang kita tahu bahwa apa yang di 2 Tesalonika
pasal 2 ayat 15 katakan di sini bahwa sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Saudara, saat ini Paulus memberi suatu peringatan kepada jemaat Tesalonika supaya mereka berdiri dan berpegang ajaran-ajarannya, dan supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka sudah dengar dan secara lisan atau mereka terima tertulis. Dan dia menasihati kepada setiap jemaat Tesalonika bahwa Yesus sudah pulang ke surga, tapi tidak lama lagi dia akan datang. Dan ia akan mendatang satu surprise buat kita semua. Ya. Kita tahu bahwa secara manusia kita sekali suka memberi surprise kepada teman-teman kita. Pada waktu mereka ulang tahun, kita mau kasih mereka surprise. Pada waktu kita sudah lama tidak ketemu mereka, kita mau kasih satu surprise buat mereka. Suatu hal yang mengejutkan mereka. Ya. Dan kita lihat bahwa Paulus katakan bahwa Yesus akan kembali. Ya. Yesus akan kembali. Dan saudara, kita akan lihat bahwa Alkitab tidak sepi dalam secara berbicara tentang kedatangan Tuhan. Dan kita lihat bahwa apa yang kita baca firman Tuhan itu seringkali bahwa katakan bahwa Yesus akan kembali. Yesus akan kembali. Dan ini kita akan lihat bahwa sesuatu hal yang mulai terbuka dan terbentang tidak lama lagi. Dan apa yang kita tahu bahwa Nabi Daniel juga mencatat tentang visinya. Apa akan terjadi pada waktu Kristus kembali. Nah, kita lihat bahwa apa yang kita baca nubuatan dalam Daniel, Matius pasal 24 dan 25 atau Wahyu. Ya. Kita lihat bahwa saat ini bahwa masa-masa kekacauan ini akan leyap. Ya. Dan kita tahu bahwa dengan hal ini kita akan lihat bahwa Tuhan tetap masih dalam kontrol. Dalam saat ini kita menghadapi banyak hal. Saudara, saya mohon kepada saudara, pandang kepada Tuhan sekali lagi. Lihat, dengan hal ini pada akhirnya kemenangan yang kita akan lihat. Dan kita akan lihat bahwa ini satu victory, kemenangan melalui jaminan Yesus. Demikian, saudara, saya sebagai orang Kristen, meskipun kita tahu bagaimana cerita itu berakhir tentang kedatangan Tuhan, kita memiliki banyak pertanyaan dari jawaban. Ya. Dan saya tahu bahwa seringkali sepertinya kita kan, kapan Tuhan kembali? Kapan? Ya. Kita tanya terus, tapi yang bersatu kita harus siap-siap aja. Ya, kita tidak tahu kapan. Dan di mana di Daniel pasal 12 ayat 8 dikatakan di sini bahwa apapun aku, memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu ku tanya, ya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Dan kita lihat saudara saat ini sepertinya bahwa dalam hal ini suatu gambar yang masih belum jelas, masih belum komplit. Ya. Dan kita lihat bahwa satu tirai yang sudah mulai terbelakang, robek, ya, atau pullback, tapi belum komplit. Ya. Dan ini masih ada seperti lapisan yang kita masih lihat masih belum begitu jelas. Tapi pada saat ini kita tahu Jesus is coming. Ya.
Yesus akan kembali. Kita bisa gagah untuk tetap berada di pusat kegiatan, ya, dalam pemikiran kita bahwa Kristus akan kembali kapan saja. Seperti bahwa banyak pertanyaan dan hal-hal kita. Ya, kita tahu bahwa ada kalau kita sudah lupa tentang hubungan kita dengan Tuhan, kita akan lalai dan kita akan jauh dari Kristus. Coba cek kepada diri kita sendiri. Di mana kemalasan kita? Di mana kekurangan kita? Saudara sendiri akan tahu. Dan saya mohon pada hari ini, saudara, kembali hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan jauh dari Yesus. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Sudah kita akan lihat poin yang pertama, suatu peringatan. Peringatan pertama, tetap selalu berwaspada. Always stay alert. Saudara, kita lihat bahwa di ayat 28 dari Injil Lukas pasal 21 dikatakan bahwa apabila semuanya itu mulai terjadi, ya, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Your salvation, redemption. Ya. Dan saudara, kita lihat bahwa dalam bahasa Yunani dikatakan itu bahwa egizo, ya, endizo, ya. Itu berarti is to make near, akan menjadi dekat. Sudah, sesuatu hal yang akan menjadi dekat, dan itu akan terjadi dengan satu hal, one thing to another. Ya. Dan ini dikatakan bahwa hal-hal ini kita akan lihat bahwa kita harus selalu, kita kena look up, pandang, angkatlah wajahmu, lift up. Ya. Dan hal ini terjadi di dunia dan kita lihat di mana-mana, itu membuat kita rasanya resah. Tapi pada satu hal yang kita harus look up, ya, lift up your head, pandang kepada Tuhan, ya. Dan apa yang di Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 27, bahwa satu hal yang menguraikan satu gambaran bahwa Yesus memberi suatu assurance, jaminan kepada orang percaya di dunia ini. Ya. Waktu ini kita harus siap. Be ready. Ya. Oleh kerana masa-masa kesesaran yang banyak orang akan mengalami tidak akan selalu tetap selama-lamanya. Bahwa Yesus akan kembali. Ya. Time yang di sini kita sering bilang bahwa sekarang kita lihat kita menderita. Kita lihat secara situasi saat ini. Saat yang akan datang. Mengapa kita perlu berwaspada? Yesus katakan watchfulness, berwaspada, pandang, berjaga-jaga, ya, alert, ya. Di mana Markus pasal 13 ayat 37 dikatakan di sini, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Watch, berjaga-jaga. Sudah, kita harus berwaspada, be alert. Ya. Dan hal ini seringkali membuat kita tu malas. Secara tidak sadar, kita tiba-tiba hanya rasanya everything different. Ya. Secara kerohanian kita sudah mulai malas. Kita tahu di mana kekosongan kita. Kita rasanya tidak ada kehausan
firman Tuhan lagi. Kita sudah tidak ada kehausan mencari Tuhan. Sepertinya bahwa kehidupan itu sepertinya bangun pagi tetap kegiatan yang sama. Tidak ada satu kegairan yang ingin mencari Tuhan dulu. Ya. Schedule kita itu berubah. Kita sudah tidak ada kegairannya untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk berdiam diri. When was the last time? Kapan waktunya yang terakhir kita bersekutu dengan Tuhan? Kapan waktu yang terakhir kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan? Saudara, seperti Daud kata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah firman Tuhan itu akan kita tetap simpan dalam hati. Renungkan. Ya, renungkan. Ya. Dan kita lihat bahwa ini suatu nasihat untuk kita sebagai orang Kristen yang kita harus be ready. Momen yang akan terjadi tentang kedatangan Tuhan. It's time kita harus always be alert. Ya. Kita lihat bahwa Yesus memberi suatu contoh bahwa supaya kita tidak terlalu terbeban dengan keadaan kita dalam dunia ini, bahwa kita sudah lupa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. We forget everything. Dan kenapa Yesus berkata berjaga-jaga? Dan Yesus memberi 3 hal di sini supaya ini tidak membuat terbeban di hati kita. Supaya kita tidak bermabuk-mabuk. Bukan minuman air anggur atau wine atau liquor, tapi yang kita bermabuk-mabuk dan is everything we change. Ya. Dan seperti bahwa kehidupan kita itu sudah tidak sadar sama sekali. Everything change. Dan kita rasanya keadaan mabuk dengan situasi, mabuk dengan kegiatan pribadi dan kita lupa sama Tuhan. Dan kita juga prihatin kehidupan kita, important, kita lupa hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini suatu hal yang kita tahu, be watchful. Dan apa yang dikatakan di Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 39. Sudah baca di Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 39 bahwa Yesus katakan, I am warning you. Aku memberi suatu peringatan kepada engkau. Dan tentang hari dan saat itu, that day akan terjadi. Dalam bahasa Inggeris, that day, tentang hari itu. Saudara, ini suatu hal yang kita harus be ready. Be ready. Berwaspada. Kita lihat apa? Bayangkan saja. Yesus memberi kita suatu peringatan bahwa ini akan terjadi seperti hari yang seperti Nabi Nuh. Ya. Sama seperti Nabi Nuh pada waktu dia mulai berkhotbah, bahwa dia mulai menginjil 120 tahun. Tidak ada orang mau dengar dia. Sama. Banyak yang orang coba menginjil, membawa firman Tuhan. Hari ini banyak orang rasanya not interested. Mereka tidak mau dengar. Tapi hati-hati saudara. Dan momen yang akan terjadi seperti Nabi Nuh. Life as per normal. Pada waktu Yesus datang, tidak ada orang tahu kapannya. Kehidupan kita live like a normal life. Business as usual dikatakan. Tapi pada waktu Yesus datang, terjadilah dengan satu sekejap mata, kelip, everything gone. Saudara, kita harus hati-hati dalam ini. Sebagai orang Kristen, kita selalu
menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan poin yang kedua, peringatan ini selalu tetap sadar. Selalu tetap sadar. Di mana di ayat 25 dan 26 di Injil Matius pasal 21. Dan kita baca di sini bahwa dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dari bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi terut dan gelora laut. Saudara, ayat 26 dikatakan orang akan mati ketakutan kerana kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, lihat. Nation will be anguish. Bangsa-bangsa akan takut. Sudah momen pagi ini bagi kita tahu, ketika dunia menghadapi masa-masa sulit, mudah untuk bertanya, apakah saat ini? Pada waktu kita mulai menghadapi COVID, kita sudah bilang, wah Yesus sudah mau datang. Tapi kita sudah berjalan COVID ini sampai 2 tahun, hampir 2 tahun. Sudah kita lihat bahwa kita selalu fokus, pandang tentang kedatangan Tuhan. Kalau kita ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita baca firman Tuhan, kita tahu siap apa yang firman Tuhan dikatakan, bahwa ini adalah yang kita harus mengalami. Ya, kita harus tahu bahwa all these are just the beginning, ya, pada mulanya. Dan kita tidak tahu, kalau kita baca, mari kita fokus. Yesus selalu menunjuk, ya, tentang peristiwa dunia seperti yang tidak ada yang pernah terjadi. Kita tahu apa yang sudah terjadi. Kita lihat tsunami, taufan, hurricane dan banyak hal gempa bumi terjadi di mana-mana. Saudara, kita lihat bahwa dunia ini akan mulai merosot. Tapi satu hal, bahwa kita tahu bahwa it's a moment yang kita harus selalu fokus kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa akan terjadi. Ketika tanda itu datang, itu akan menjadi bencana besar. Dan kita tahu bahwa it's a time yang kita harus lihat bahwa kalau momen kejadian kedatangan Tuhan, banyak orang rasanya bingung. Ya, bingung. Dan kita lihat mengapa kita tetap sadar. Always be sober. Sudah di 1 Petrus pasal 1 ayat 13 dikatakan di sini bahwa sebab itu siapakahlah akal budimu. Siapkanlah. Ya, saya ulang lagi, sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruh atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara, dengan hal ini jangan kita rasanya tired. Memang apa yang kita mengalami saat ini, kita rasanya lelah, tired. Dan lelah ini membuat kita hilang fokus kita dengan Tuhan. Kita akan mulai dingin secara spiritual. Sudah kita lihat bahwa ini satu hal yang kita harus selalu katakan, to be sober, jadi sadar. Cek kepada diri kita. Kembalilah kesadaran kita. Dulu hubungan kita dengan Tuhan begitu semangat. Tanya kepada diri kita hari ini. Apakah kita tetap hidup semangat dalam Tuhan?
Atau kita hanya jadi dingin, tidak mau melakukan sesuatu. It's time kita lihat di sini bahwa apa yang 1 Petrus pasal 1 ayat 13 memberi kita satu encouragement, ya. Mengajar kita supaya kita punya akal budi yang selalu sadar. Siapkan akal budi kita. Supaya kita harus selalu fokus, ya. Dan kita tahu bahwa it's a time yang memberi kita satu peringatan. Ayo jemaat, gereja-gereja Tuhan, it's time, waktu untuk kita menjadi sadar. Kembali, pandang, look up. Apa yang akan terjadi di dunia ini? Lihat, waktu sudah dekat. Waktu sudah dekat. Poin yang ketiga, saudara, tetap setia. Remain faithful. Saudara, kita lihat bahwa suatu hal yang kita tahu bahwa we need to be faithful. Selama kita hidup, selama kita ada di dunia ini, kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Tapi kita tetap setia. Dengan hal ini kita lihat bahwa apa yang terjadi di dunia ini, kita tetap setia. Sudah sebelum saya akhiri firman Tuhan, saya membaca di Injil Matius pasal 25 ayat 1. Injil Matius pasal 25 ayat 1 dikatakan di sini bahwa pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang menambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, kenapa kita perlu setia? Sudah tahu cerita ini, tahu tentang perumpamaan ini. Ini, apa kita sudah siap? Are you ready? Tentang kedatangan Tuhan. Sudah kita lihat bahwa 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana dia selalu siap, selalu alert. Bahwa 10 gadis ini menantikan mempelai laki-laki. Dan mempelai laki-laki belum datang. Dan waktu sudah malam. Dan saya percaya waktu sudah malam pasti banyakannya sudah rasanya lelah dan ketiduran. Ya. Itu sama. Tanya kepada diri kita sendiri. Apakah secara spiritual, secara rohani, bahwa kita rasanya sudah ketiduran? You sleep. Ya. Dan pada waktu mempelai laki-laki datang, mereka kaget dan bangun, dan yang 5 bijaksana, mereka ada minyak yang ekstra untuk menyongsong mempelai laki-laki. Sudah pada waktu saat yang akan datang, mereka mempelai laki-laki sudah datang dan mereka langsung berangkat. Momen yang kita akan tahu bahwa pada waktu Kristus datang di awan-awan, angkat tangan gereja. Momen yang akan datang kita langsung diangkat dan kita ketemu Kristus di awan-awan. Sama seperti gadis ini. Pada waktu mempelai laki-laki datang, yang 5 belum siap, tidak punya ekstra minyak untuk pelitanya. Dan mereka tidak bisa ikut upacaranya. Tidak bisa sambut mempelai laki-laki. Sudah, is moment yang kita lihat. Yang 5 tu drop out. Mereka ketinggalan. So, saat yang akan datang, apakah sudah siap untuk ketemu Tuhan? Atau you left behind? Ketinggalan. Sudah.
satu hal yang saya katakan, always be faithful. Always be faithful tentang kedatangan Tuhan. Dalam kesimpulan saya, saudara, kita tahu bahawa banyak akan gagal dalam kehidupan mereka. Tapi saat ini, saya mohon saudara, kembali kepada Tuhan. Demikian kita lihat di sini bahawa seringkali kita lupa tentang kedatangan Yesus yang sudah dekat. Dan kita harus tahu bahawa selama waktu kita yang berjalan yang baik, kita everything goes smoothly, kita selalu lupa tentang kedatangan Tuhan. But satu hal yang saya katakan bahawa hal ini, saya nasihati sudah, kembali kepada Kristus. Kembalilah hubungan sudah kepada Tuhan. Dan hari ini, saudara, kita akan siap roti dan air anggur. Dan saya akan memberi 3 poin diskusi untuk saudara. Sudah boleh pause dulu dan siap roti dan anggur sebelum kita akan ambil bersama-sama. Dan saya akan memberi 3 hal diskusi saat ini. Sudah tahu bahawa apakah anda sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan kembali lagi? Apakah anda sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan? Nombor 2, apakah anda menjalani hidup anda sebagai saksi Kristus? Ya. Apakah kehidupan kita ini benar-benar menjadi saksi Kristus? Nombor 3, apakah hidup anda selalu inline, sejajar secara rohani dengan Kristus? Spiritually, hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa buat penyasuci hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah roti dan cawan ini Tuhan. Pada waktu kita ambil dan makan roti dan minum air anggur ini, kita selalu katakan bahawa Yesus, Engkau adalah juru selamatku. Dan kita akan menantikan kedatangan Engkau. Kami percaya Tuhan bahawa selama kita masih ada di sini, kita menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah hubungan kita selalu dekat kepada Engkau. Dan kami tahu Tuhan, bahawa Engkau selalu kuatkan iman kita. Kuatkan iman setiap anak-Mu Tuhan. Berkatilah roti dan cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam Holy Communion ini atau penyembelihan kudus adalah satu sakramen yang sangat penting bagi umat Kristen. Ya. Dan kita tahu bahawa Yesus minta agar penyembelihan ini untuk semua orang Kristen supaya kita boleh ingat tentang Yesus, peringatan di mana dia mati di kayu salib menembus dosa kita. Dan satu hal yang kita tahu bahawa dengan komunitas ini selalu kita akan fokus dan ingat kasih Tuhan. Mari kita siap hati kita, dan di mana di Injil Markus pasal 14 ayat 22 dan 24 dikatakan di sini bawah. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Dan mari saudara, saat ini kita akan ambil dan kita akan makan roti ini bersama-sama, ingat tentang kasih Tuhan yang dia sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada mereka dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan dia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Oleh kerana bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus, kita dapat kesembuhan. Ingat, darah Yesus sudah menebus dosa kita. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah kehidupan kita akan menjadi lebih dekat kepada Engkau. Di mana kalau hubungan kita jauh dari Engkau, Tuhan, ingat kepada setiap anak-Mu. Ingat kepada kami semua. Supaya kami boleh berjalan dan kami boleh lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Kuatkan iman setiap anak-Mu. Dalam hal ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tak lama lagi
memberi persembahan adalah suatu bagian dari ibadah. Dan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan scan QR code. Dan bagi saudara-saudara yang ingin dukungan doa, saudara juga bisa scan QR code. Baiklah saudaraku sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat berhari Minggu dan Tuhan berkati. Shalom.